Shalom, selamat datang di ibadah online Army of God GMS Semarang. Aku percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan itu tetap sama. Dan percaya ya, kasih setia Tuhan itu akan abadi dan sejati dalam hidup setiap kita loh teman-teman. Nah, buat kalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami mau ucapkan welcome home. Selamat datang, dan biar nggak ketinggalan informasi seputar Gereja Mawar Sharon Semarang, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel di GMS Jawa Tengah DIY, dan juga follow Instagram kami di GMS Semarang. Buat kalian yang rindu untuk didoakan atau memiliki pergumulan, bahkan kalau kalian pengen punya komunitas rohani yang kece, jangan lupa ya untuk hubungi kami di nomor 08 222 30390. Persembahan adalah salah satu bagian dari ibadah. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa scan QR Code atau melalui transfer ke rekening yang ada di layar ya. Buat teman-teman yang juga mau untuk terlibat dalam pembangunan Gereja Mawar Sharon Semarang, kalian juga bisa transfer ke rekening yang ada di layar dengan keterangan pembangunan GMS Semarang. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, dan sekarang kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan yang berkati setiap kami, agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Berkati setiap telinga dan tanah hati yang akan menerima benih-benih firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God. Sorakan haleluya. Haleluya. Biar setiap bangsa memuji-Mu. Compare to your great works, to your great works. The beauty of your splendor, and the great things you've done. All the nations you have made, come and worship.
you, Lord, before you, Lord. All the nations you have made, we bring all praises to your holy name, your holy name. Oh, 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 oh. You're the one who makes the sun shine. You're the one who put the moon in the sky, in the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works, to your great works. Your beauty on display, bright your splendor and the great things you've done. All the nations you have made, come and worship here before you, Lord, before you, Lord. All the nations you have made, we bring our praises to your holy name, your holy name. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Sing together. Oh, 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 oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. One more. Oh, 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 oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Oh, 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 oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Haleluya, Kau besar Tuhan. Yes. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan menggukit namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu
lukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir mendukung hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir mendukung hatiku. Oh, hati-Mu Tuhan terukir. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir mendukung hatiku. Kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama tinggikan Tuhan di tempat ini. Setiap makhluk tunduk padamu Tuhan, setiap umat menyembah-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak. Mana-mana kaya namamu. Sharandayana mana-mana kakasa. Hirananamu. Soto kaya mana-mana se. Pakai waktu ini untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Yesus, inginkan Tuhan. Yesus, come in this place. I need your presence. Sha-da-da-da-da-da-mo. Yesus. Oh. Haleluya. Ku
Angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Yes Lord, sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayap. Yes, ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Katakan kasihmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Shalom Jemaat AOG, senang sekali Pastor Bernard bisa berjumpa dengan kalian semua di ibadah AOG. Dan hari ini Pastor Bernard akan share dari hati yang Pastor Bernard doakan akan memerdekakan kita dari perasaan ini dibandingkan atau membandingkan diri dengan orang lain. Pada dasarnya semua orang tidak suka dibandingkan dengan orang lain. Kadang kita sering dengar tuh, lihat tuh temenmu, lihat kakakmu, lihat adikmu, atau lihat orang lain seseorang. Pada dasarnya semua orang tidak suka dibandingkan dengan orang lain. Demikian pula sebaliknya berarti jangan juga membandingkan orang lain dengan siapapun juga. Karena perasaan yang tidak enak itu akan muncul. Lalu bagaimana kita bisa menyikapi hal itu dan merdeka sehingga kita tidak tertekan di dalam hidup. Meskipun proses kehidupan tentu saja ada untuk mempertajam kita, membuat kita dewasa. Tetapi kita bisa menikmati semua proses yang Tuhan izinkan terjadi. Nah hari ini Pastor Bernard akan tunjukkan kepada kalian semua cerita di dalam Alkitab. Bagaimana dua orang kakak beradik ini akhirnya kita bisa belajar prinsip demi prinsip kebenaran. Mari kita lihat bersama-sama dari Kejadian 4. Ayat yang pertama sampai ayat ke-16. Mari kita lihat dampak ketika membandingkan diri dengan tidak benar, dengan tidak tepat. Lalu ternyata dampaknya begitu mengerikan. Begitu merugikan. Kita perhatikan Kejadian 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Di sebuah keluarga, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa, ada kakak beradik. Kakaknya namanya Kain, adiknya namanya Habel. Perhatikan di dalam satu keluarga pun, papa mamanya, ayah ibunya, orang tuanya bisa sama, tapi anaknya itu bisa berbeda. Bukan hanya berbeda kalau laki dan perempuan, jelas berbeda. Tetapi meskipun misalkan anak itu sama-sama nih, kakak atau adik kita sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, itu pun punya sifat karakter, kepribadian, bahkan talenta, potensi, itu bisa berbeda. Jadi bayangkan teman-teman, generasi muda jemaat AOG. Kalau kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Atau kita sengaja membandingkan orang lain dengan orang lain pula. Betapa tidak nyaman, tidak menyenangkan bukan?
Di dalam satu keluarga ini Kain dan Habel, kakak adik jelas orang tuanya sama. Itu pun mereka punya karakter yang berbeda. Punya potensi yang berbeda, punya talenta yang berbeda. Buktinya akhirnya pekerjaan mereka itu berbeda, sangat berbeda. Kain kakaknya sebagai petani, lebih suka tanam-tanaman begitu. Lebih suka sesuatu yang dihasilkan dari bumi. Adiknya lebih suka hewan, peternakan, jadi gembala. Nah bayangkan kalau dari kecil kita ini punya sifat, atau dari sejak muda, dari remaja atau pemuda, kalian jemaat AOG, suka membandingkan diri kita, betapa kita stres. Kita gak seperti kakak kita gak seperti adik kita gak seperti teman kita gak seperti guru kita, orang tua kita. Waduh, hidup kita akhirnya kita melihat hidup ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan lagi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar dari seseorang. Ada yang bertanya, boleh nggak kita ini membandingkan diri dengan orang lain? Boleh nggak? Jawaban Pastor Bernard, boleh. Tapi ada koma, tidak semua hal kita bandingkan. Ada hal tertentu yang harus kita belajar, yang harus kita bandingkan. Nanti Pastor Bernard akan tunjukkan. Supaya kita ini berkembang, bertumbuh ke arah yang lebih baik. Tetapi tidak semua hal kita boleh bandingkan. Nanti kita tertekan hidup kita. Tapi ada hal tertentu yang perlu kita bandingkan. Ngomong-ngomong soal talenta atau potensi saja, menurut para ahli ini, ada 10 jenis kecerdasan manusia. Bayangkan ini. Makanya kalau kita membandingkan kecerdasan kita dengan orang lain, kita bisa stres sendiri. 10 kecerdasan itu apa saja? Yang pertama ada namanya linguistic intelligence atau word smart. Ada orang-orang tertentu yang lebih pandai berkata-kata, lebih pandai ngomong. Taunya kita orang itu cerewet begitu. Padahal memang orang itu lebih mahir dalam berbicara, dalam menjelaskan, dalam presentasi. Kayaknya selalu dia saja yang dipilih untuk presentasi di kelas, di sekolah, di kampus kita. Karena dia pandai ngomong, pandai berdebat. Ternyata gak semua orang pandai ngomong, pandai berdebat. Kecerdasan yang kedua, logical, mathematical intelligence atau reasoning smart menurut para ahli ini. Dia pandai hitung-hitungan, dia pandai kalkulasi, nggak perlu pakai kalkulator pun otaknya ngitung tek, bukan hanya 1 tambah 1, 2 yang sederhana. Mau bilangan yang lebih rumit daripada itu dia mampu. Ada orang-orang yang kelebihannya di dalam hitung-hitungan matematika. Ada yang dinamakan spatial intelligence atau picture smart. Orang itu lebih pandai ketika melihat gambar atau bisa mengekspresikan dirinya lewat gambar. Nggak semua orang kalau menggambar atau menilai gambar atau membuat gambar tidak semuanya pandai. Paling gambar kita, Pastor Bernard ingat tuh. Dulu waktu SD gambar yang diajari paling 2 gunung, ada matahari di tengah, ada burung di atas, ada jalan lalu sawah kiri kanan. Paling bisanya gambar itu aja Pastor Bernard. Gak semua kita bisa mengungkapkan, mengekspresikan kekuatan kita, talenta kita lewat gambar. Ada orang-orang tertentu gambar itu Pastor Bernard lihat di media sosial, media digital. Ada orang-orang yang gambar itu kayaknya gampang sekali ya. Dan gambar itu bisa betul-betul terlihat hidup. Gambar orang itu bisa betul-betul terlihat hidup. Padahal gambarnya 2 dimensi. Hanya dari kertas atau kanvas saja. Tapi dia bisa buat bayangannya, dia bisa buat tekstur warnanya sehingga terlihat orang atau binatang yang dia gambar atau tumbuhan yang dia gambar betul-betul kelihatan hidup seperti 3 dimensi. Ada yang disebut bodily kinetic intelligence atau body smart. Orang-orang tertentu lebih atletis, kayaknya hampir semua olahraga dia bisa. Ada orang-orang yang seperti itu juga. Ada yang musical intelligence atau music smart. Ada orang-orang tertentu yang peka dengan musik, dengan lagu, bahkan bisa bermain alat musik. Bahkan bukan hanya 1, beberapa alat musik. Pastor Bernard juga kenal, punya teman yang seperti itu. Ya memang kekuatan kepandaiannya di situ. Ada yang interpersonal intelligence atau people smart, pandai membangun hubungan dengan orang lain. Intrapersonal intelligence, self smart, dia mampu mengatur dirinya sendiri, mengelola hidupnya sendiri, waktunya. Ada yang nature smart, suka hal-hal yang bersifat alam. Dan yang terakhir, 2 yang terakhir, culinary intelligence atau food smart.
bukan senang makan, tapi orang itu cicip makanan dia ngerti resepnya apa saja. Padahal baru makan pertama kali masakan itu. Dan yang terakhir katanya spiritual smart. Itu menurut para peneliti saja seseorang manusia atau manusia di muka bumi ini bisa punya 10 macam kecerdasan yang berbeda-beda. Nah bayangkan kalau kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Orang ini pintar musik, aku tidak. Orang ini pintar berkata-kata, aku tidak. Orang ini pintar melukis gambar, aku tidak. Bayangkan kalau kita selalu membandingkan betapa tidak nyamannya hidup kita. Jadi berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Untuk belajar terinspirasi dari orang lain harus. Makanya firman Tuhan hari ini akan membawa kita dengan jelas. Bagian mana yang bisa kita membandingkan atau terinspirasi. Bagian mana yang tidak perlu kita membandingkan. Firman Tuhan hari ini akan membuat jelas batasannya. Dan bukan itu aja, memerdekakan kita, kalian yang selama ini membandingkan diri. Sehingga stres dan tertekan. Dan doanya Pastor Bennett justru lewat ayat firman Tuhan, perikop ini. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mengangkat seseorang yang lagi down, yang lagi putus asa. Nah kita lanjutkan nih kisah daripada Kain dan Habel. Kakak beradik ini sama orang tuanya satu keluarga saja beda hidupnya. Ayat 3 perhatikan setelah beberapa waktu lamanya. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Perhatikan baik-baik kata persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel atau menerima Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkannya atau tidak diterima Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat-ayat tadi ayat 3-5 memang ada pendapat yang berbeda. Kenapa Tuhan lebih suka persembahan Habel? Karena Habel mempersembahkan kambing domba. Lambang nanti Yesus sendiri sebagai anak domba yang mati. Yaitu penafsiran yang cukup panjang. Tetapi kalau kita perhatikan waktu itu, ayat-ayat sebelumnya tidak ada perikop atau firman Tuhan yang menjelaskan mengenai korban untuk pengampunan dosa. Jadi itu cerita yang cukup panjang dan Pastor Bennett tidak akan bahas di sini. Tapi yang menarik adalah kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Ternyata bukan jenis persembahannya. Bukan karena yang satu hasil tanah, entah itu mungkin apa, gandum atau buah-buahan mungkin. Dan yang satu Habel mempersembahkan hewan-hewanan atau kambing domba. Bukan karena jenis persembahannya. Nah kita bisa menemukan kenapa sih Tuhan terimanya persembahan Habel, Kain tidak. Ternyata di dalam ayat yang ke-7 Kejadian 4. Mari kita lihat Kejadian 4 ayat 7 dikatakan demikian. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik. Perhatikan, Pastor Bennett berhenti dulu sampai di situ saja ayat yang ke-7. Jikalau engkau tidak berbuat baik. Ternyata Kain itu memberikan korban, memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian penyembahan worship kita. Oleh karena itu kalau kita ngomong soal penyembahan atau worship, itu bukan hanya sekedar nyanyi lagu lambat di gereja atau di CG. Tapi berbicara mengenai hidup yang diserahkan kepada Dia. Nah mereka Kain dan Habel pun mempersembahkan. Persembahan mereka jadi bagian penyembahan. Ekspresi cinta dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan seharusnya. Tapi ternyata Kain melakukan yang tidak baik. Berarti apa? Berarti dari motivasi. Dia tidak sungguh-sungguh melakukannya. Yang kedua tidak baik berarti dari kualitas hal yang dia persembahkan. Beda dengan Habel. Habel itu kasih yang sulung. Yang sulung itu berarti yang pertama. Yang paling berharga, yang paling bagus diberikan. Kain tidak dijelaskan begitu. Sehingga kita bisa mengerti, oh ternyata Kain itu melakukan memang hal yang tidak baik. Tidak baik itu karena dua. Motivasi dan kualitasnya. Bahkan ada kejadian ini ditulis sama penulis Ibrani. Pastor Bennett baca buat kalian Ibrani 11 ayat 4. Karena iman
Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dikatakan korban yang lebih baik, Alkitab bahasa Inggrisnya dipakai kata excellent. Jadi bukan karena jenisnya beda, yang satu dari tumbuh-tumbuhan, yang satu dari hewan, peternakan, bukan itu. Tapi karena dua, karena motivasi dan karena kualitas yang diberikan. Dan motivasi dan kualitas yang diberikan sangat tergantung dari yang namanya, perhatikan Ibrani 11 ayat 4. Karena iman. Kalau kita punya iman kepada Tuhan. Kalau kita katanya jemaat AOG, Army of God-nya Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Dia. Iman kita tahu Dia mengasihi kita. Maka iman kita itu akan menuntun kita untuk gak sembarangan kepada Tuhan. Kalau mau kasih yang terbaik dengan motivasi hati yang tulus. Bukan supaya Tuhan kita sogok atau Dia berubah pikirannya. Tapi karena kita tahu Tuhan itu terlampau baik. Makanya kita melakukan banyak hal bagi Tuhan. Entah memberikan persembahan, melayani, jadi anak yang baik dan lain sebagainya. Jadi ternyata itulah yang membedakan. Kalau kita membandingkan, ini yang boleh nih. Tadi Pastor Bernard cerita di depan kan. Ada hal yang jangan dibandingkan, ada hal yang perlu kita bandingkan dengan orang lain supaya kita terinspirasi. Kalau begitu ini nih, Pastor Bernard kasih tahu apa yang bisa atau boleh kita bandingkan dan harus kita bandingkan dengan orang lain. Kalau kita mau bandingkan dengan orang lain, bandingkan dua ini. Apakah motivasi kita sama dengan motivasi orang lain ketika berbuat sesuatu? Teman kita, kakak kita, pemimpin rohani kita, orang tua kita, guru kita, atau siapapun di sekeliling kita. Kita bisa belajar dari mereka. Apakah mereka punya motivasi yang benar? Mereka lakukan hal yang baik karena mengasihi Tuhan, karena mengasihi orang lain. Kalau kita melakukan hal itu tidak dengan motivasi yang sama, nah harus kita belajar, bandingkan. Oh, motivasi dia benar. Selama ini motivasiku tidak benar, berarti aku harus mencontoh dia. Dan yang harus dibandingkan, yang kedua adalah kualitas. Apapun yang kita lakukan harus dengan kualitas yang terbaik. Bagaimana caranya dengan kualitas terbaik? Dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat kekuatan kita, talenta kita. Nah, dua hal itu boleh kita bandingkan dengan orang lain. Kalau orang lain punya motivasi jauh lebih baik, kualitas yang lebih baik, mari kita belajar juga lakukan hal itu. Tapi sebaliknya kalau orang lain motivasinya lebih jelek dari kita, kualitasnya lebih jelek, jangan menghina mereka. Dan jangan sombong. Pertahankan motivasi yang benar, pertahankan kualitas yang baik, terus bertumbuh. Itu maksudnya. Nah, dua hal ini, kualitas dan motivasi, harus selalu kita cek dalam hati kita. Bahkan berlaku di semua aspek kehidupan kita sebagai generasi muda. Minimal ada 4 aspek ini yang harus kita pikirkan. Yang pertama dalam keluarga. Kalian sebagai anak, coba cek. Apakah selama aku di rumah, aku ini punya motivasi untuk nolong orang tua, untuk mengasihi mereka, tolong kakak adikku. Aku ini ketika di rumah, apa yang aku lakukan itu betul-betul dengan segenap hati atau enggak? Nah, kita cek. Kalau selama ini kita asal-asalan, orang tua minta tolong kita dengan dengan tidak bulat hati, dengan tidak total, itu yang harus dirubah. Selama ini kalau kita ngomong sama orang tua karena butuhnya aja, karena perlu uang, pengen minta sesuatu dibelikan barang ini dan itu, baru kita ngomong sama orang tua. Nah, itu harus dirubah. Berarti kualitas dan motivasinya tidak tepat. Dan area yang kedua yang harus kita renungkan adalah di sekolah atau di kampus. Apakah selama ini kita menjadi student, pelajar atau mahasiswa-mahasiswi yang sudah mengerjakan dengan motivasi yang benar dan kualitas yang terbaik atau enggak? Bagaimana cara kita memperlakukan dosen, guru yang lebih tua? Memperlakukan teman sebaya kita. Memperlakukan orang-orang yang lebih muda dari kita. Bagaimana kita mengerjakan studi kita? Bagaimana motivasi dan kualitasnya? Apakah selama ini asal-asalan? Kalau asal dan lihat teman kita kayaknya lebih sungguh-sungguh. Itu yang perlu kita bandingkan dan rubah. Lingkungan yang ketiga di gereja.
sebagai jemaat? Apakah kita terlibat dalam pelayanan? Apakah kita menjangkau jiwa? Apakah kita ikut memberi, ikut melayani? Itu yang perlu kita bandingkan dengan seseorang atau dengan orang lain di sekeliling kita. Apakah motivasi dan kualitas? Ingat, motivasi dan kualitas. Yang terakhir, meskipun kalian masih anak muda, anak remaja, kalian juga ingat jadi bagian dari negara Indonesia sebagai masyarakat, sebagai penduduk. Apakah kita berkontribusi, berkarya juga? Nah, 4 lingkungan itu seharusnya kita bisa belajar dari orang-orang di sekeliling kita. Kalau orang lain punya kualitas dan punya motivasi yang benar, belajarlah sama orang itu. Kalau hari ini kita belum seperti mereka, jangan tertuduh. Tapi kita belajar, bahkan kita berdoa. Kita minta pertolongan Roh Kudus. Supaya dia membantu kita, supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Supaya menjadi anak-anak mudanya Tuhan yang jauh lebih baik. Hanya 2 hal itu yang boleh kita bandingkan dengan orang lain. Urusan motivasi dan kualitas yang kita lakukan. Dan ingat tadi, motivasi dan kualitas itu sebetulnya tergantung dari iman kita. Habel mempersembahkan karena iman korban yang jauh lebih baik. Kalau kita katanya orang Kristen, kita katanya di army of God-nya Tuhan. Kita jemaat AOG, kita berkata aku mengasihi Tuhan. Iman itu yang akan membawa, menuntun dan mendorong kita. Punya motivasi juga yang benar. Menuntun dan mendorong kita. Segala hal yang kita lakukan harus dengan kualitas yang baik. Tapi kalau di luar itu jangan bandingkan. Nanti kita sendiri yang stres, kita sendiri yang tertekan. Jadi yang dibandingkan bukan talenta. Karena talenta tadi kecerdasan aja 10 macam. Kecerdasan orang dengan kecerdasan kita bisa berbeda. Atau kepribadian pembawaan kita. Yang satu lebih banyak ngomong, lebih bersahabat, yang satu lebih pendiam. Jangan kepribadian yang dibandingkan. Atau jangan prestasi yang dibandingkan. Nanti kita tertekan. Kita tidak nyaman. Tidak bisa menikmati anugerah Tuhan dalam hidup. Tapi kita juga harus belajar dari orang lain. Milikilah motivasi yang mulia. Selalu kerjakan dengan kualitas yang the best. Kalau hari ini motivasi kita kualitasnya masih segini, naik lagi. Bandingkan kita dengan masa lalu kita, harus naik lagi. Belajar dari orang-orang sekeliling kita. Kalau mereka lebih cinta Tuhan, lebih cinta sesama. Kalau mengerjakan sesuatu dengan segenap hati, belajar dari mereka. Supaya kita tidak ketinggalan. Dan akhirnya kita bertumbuh terus. Rasa nyaman yang maksudnya Pastor Bernard terangkan di sini adalah bukan berarti kita gak mau bertumbuh ya. Setiap kita kalau bertumbuh itu memang tidak nyaman pada akhirnya. Tapi perlu proses itu kita jalani. Sehingga kita akan melihat bahwa Tuhan itu betul-betul ada dalam hidup kita. Nah, kita perhatikan ternyata Kain membandingkan dirinya dengan Habel. Dan akhirnya berujung kepada sesuatu yang sangat merugikan. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Perhatikan nih, kalau kita bandingkan diri dengan orang lain. Orang lain ternyata punya kecerdasan, punya kekuatan yang beda dengan kita. Kita itu bisa sedih. Makanya dikatakan orang ketika Kain melihat Habil, hatinya panas. Lalu mukanya muram. Wajah seseorang itu mencerminkan apa yang ada dalam hati. Kalau kita lihat teman kita lagi cemberut, tertunduk begitu. Kita tahu kayaknya dia lagi punya masalah tuh. Tapi kalau kita melihat wajahnya teman kita seneng terus, senyum terus, ketawa terus. Kita tahu nih pasti ada sesuatu yang baik tuh yang dia lagi alami. Entah mungkin apa orang tuanya ngasih dia sesuatu atau nilai sekolah, nilai kuliahnya baik atau apalah. Terlihat kan dari muka seseorang. Sama juga Tuhan tuh sayang sama Kain. Dia ngomong, Kain, kenapa hatimu panas? Dan kenapa mukamu muram? Lalu Tuhan lanjutkan ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan ngingetin. Tuhan ingatkan gini sama Kain. Kain,
Kenapa wajahmu gak berseri? Kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Berarti engkau sedang melakukan yang tidak baik. Tuhan tuh sudah mengingatkan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi inilah rentetan peristiwanya nih. Orang yang membandingkan diri dengan orang lain, akhirnya dia tahu bahwa dia lebih buruk dari orang lain. Hatinya panas, mukanya muram. Karena dia melakukan yang tidak baik nih. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Dosa jadi mengintip dia. Dan dosa begitu menggoda. Tetapi harusnya dia berkuasa atau menguasai dirinya. Nah, Kain itu disayang Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu Kain itu. Supaya kalau dia tahu nih, selama itu dia melakukan yang tidak baik. Dia memperhatikan persembahan karena motivasi dan kualitasnya tidak baik. Tuhan ingatkan. Seharusnya Tuhan itu mengajak dia untuk berubah. Rubah motivasinya. Rubah kualitasnya. Tapi ternyata Kain menutup telinganya. Dia gak mau memperhatikan apa yang Tuhan ingatkan. Dia gak mau tahu. Dia tetap keras hatinya. Oleh karena itu generasi muda jemaat AOG dengarkan baik-baik. Kalau hari ini ketika mendengar firman Tuhan. Dan kalian tahu selama ini aku mengerjakan hal yang tidak baik. Karena motivasi dan kualitasnya asal-asalan. Jangan diteruskan. Berubah. Berarti kalian tahu motivasiku harus menjadi yang lebih baik. Kualitas yang aku lakukan harus aku rubah. Itu tujuannya. Firman Tuhan kali ini mengajar kita. Supaya kita bertumbuh. Menjadi anak-anak muda. Yang diurapi Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Yang dipilih Tuhan. Melakukan hal-hal yang besar. Melakukan hal-hal yang hebat. Itu tujuan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada anak yang lebih istimewa. Tidak ada anak emas. Dan tidak ada anak tiri. Di hadapan Tuhan semua jemaat AOG, anak-anak muda adalah orang-orang yang berharga, yang dikasihi, yang disayangi Tuhan dengan sangat. Tuhan sedang mengingatkan Kain. Tuhan tahu nih, karena Tuhan Maha tahu, apa yang akan Kain lakukan di depan, itu akan merugikan dan membahayakan dia. Tuhan selalu mengingatkan, Tuhan selalu menegur, Tuhan selalu menuntun seseorang untuk kembali berjalan di dalam kehendak dan rencananya. Oleh karena itu generasi muda paling enak hidup tinggal di tengah-tengah komunitas yang benar. Paling enak hidup kalau kita bersekutu atau membaca Alkitab dengan rutin. Paling enak kalau kita punya kehidupan saat teduh pribadi dengan Tuhan. Dan paling menyenangkan kalau ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Asal telinga rohani kita dengarkan suaranya. Kenapa? Karena kalau kita tinggal di komunitas yang benar, kita punya saat teduh pribadi. Kalau kita suka baca Alkitab, kalau kita dituntun Roh Kudus, ketika kita salah keliru seperti Kain, Tuhan bisa kembalikan ke jalan yang benar. Karena hidup kita itu kan gak stabil. Kadang-kadang kita bisa jengkel, bisa kecewa, kita bisa ke kanan, bisa ke kiri. Izinkan Roh Kudus menuntun kita kembali, berjalan dalam kehendak dan rencana Dia. Itulah tujuannya. Bahkan untuk itulah firman Tuhan kali ini. Kalian mendengarkannya bukan sesuatu yang kebetulan. Tuhan mengasihi sangat Kain. Dia ingatkan Kain. Hatimu panas, mukamu muram kan? Karena engkau sudah melakukan yang tidak baik. Ingat kalau melakukan yang tidak baik resikonya ada dosa. Yang mengintip. Kalau dosa mengintip dia menggoda. Dan kalau engkau gak segera berbalik. Pasti engkau jatuh. Itu maksudnya Tuhan. Engkau harus berkuasa atasnya. Bukan menguasai dosanya. Tetapi berbalik maksudnya. Kalau engkau tahu engkau lakukan yang tidak baik selama ini. Jadi anak yang kurang ajar sama orang tua. Tidak peduli sama kakak kita. Tidak peduli sama adik kita. Studi kita lakukan sembarangan. Jadi jemaat-jemaat yang menyusahkan, merepotkan. Justru bukan melayani. Selama ini kita tahu. Bahwa selama ini kita lakukan yang tidak baik dan kita bandingkan dengan orang lain. Motivasi orang lebih baik, kualitas orang lebih baik. Nah waktunya berubah. Karena kalau tidak,
Dosa itu menggoda. Dan dia akan membuat kita akhirnya bisa jatuh. Itu maksud Tuhan. Dosa menggoda engkau. Dan engkau harus berkuasa. Maksudnya berbaliklah. Jadi kalau hari ini kita sadar, kita sudah sangat jauh dari Tuhan. Hari ini kita sadar, kita membandingkan diri. Dan akhirnya jadi minder. Jadinya gak yakin, gak percaya diri. Merasa gak berharga. Untuk itulah Tuhan mau kita berubah. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Nah tapi apa jadinya? Kain tetap ngotot. Dia tetap berkeras hati. Dia gak mau dengarkan Tuhan. Dia gak terbuka sama firman-Nya. Hari ini kalau kalian dengarkan firman, buka hati dan berubah sesuai dengan firman. Ayat 8 dikatakan, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke ladang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini kalau di undang-undang ya, informasi sedikit ini berarti pembunuhan berencana nih, hukumannya lebih berat nih. Bayangkan, karena dia membandingkan, Tuhan sudah tegur peringatkan, dia gak mau berubah, akhirnya dia bunuh adiknya. Bahaya sekali teman-teman. Jemaat AOG. Kalau kita membandingkan, kita panas hati, kita iri lihat orang lain. Setelah kita iri apa perasaan yang muncul? Kita marah. Marah kenapa orang lain lebih bagus dari kita. Marah bukan hanya kepada orang lain loh, marah kepada diri sendiri juga. Aku ini tolol bodoh yang gak bisa apa-apa. Setelah marah apa? Kita bisa membunuh seseorang loh. Mungkin bukan membunuh fisik seperti Kain terhadap Habil adiknya. Tapi membunuh karakter bisa loh. Kita menjelek-jelekan teman kita. Kita gak mau lagi kerjasama sama dia. Kita gak mau lagi bersahabat sama dia. Kita buat berita-berita hoax mengenai teman kita. Bukan karena teman kita jahat. Tapi karena kita iri dan marah. Dia kenapa jauh lebih baik. Nah itulah berbahayanya. Dimulai dengan sikap membandingkan. Lalu kita gak terima. Kita iri, kita panas, kita marah terhadap diri sendiri. Marah terhadap orang lain. Akhirnya kita bisa merusak pertemanan itu. Kita bisa gak peduli sama orang tua, gak peduli sama gereja. Gak peduli sama guru dan dosen. Gak peduli sama adik kita. Adik angkatan atau adik jasmani kita. Itulah akibat yang buruk sekali. Akhirnya apa yang dilakukan Kain? Dengan sangat kejam. Ini pembunuhan yang pertama dalam Alkitab dicatat. Yaitu Kain membunuh adiknya sendiri. Dan betul-betul bunuhnya secara jasmani. Di zaman kita mungkin gak bunuh secara jasmani. Tapi ketika kita bermusuhan, gak mau lagi bersahabat, gak mau lagi kerjasama, itu juga sama dengan membunuh. Membunuh hubungan. Ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Tuhan tahu kok Kain sudah bunuh, tapi Tuhan tanya. Berarti Tuhan itu baik, Tuhan selalu beri kesempatan kepada Kain berubah. Jawabnya aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Dalam bahasa Inggris dikatakan, am I my brother's keeper? Apa aku jadi babysitter neninya adikku? Dia lepaskan tanggung jawab. Tuhan tahu Kain sudah bunuh adiknya. Tuhan bertanya itu maksudnya. Supaya Kain sadar dan akhirnya Kain bertobat. Tapi sama seperti Tuhan tegur yang pertama Kain gak bertobat. Di teguran yang kedua pun Kain gak mau tahu. Malah dia sebut, apakah aku penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Tuhan mau menjawab, ya sebetulnya kamu penjaga adikmu karena kamu yang lebih sulung. Ayat 10 dikatakan, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Teman-teman jemaat AOG, dibanding kita membandingkan diri dengan orang lain dan kita marah, iri dan gak terima. Tahu gak, Tuhan tuh punya rencana yang lebih mulia dari itu. Tuhan mau kita yang sudah kenal Tuhan Yesus, berarti kita yang terdahulu nih, yang sulung. Dibanding siapa? Dibanding jiwa terhilang yang belum kenal Tuhan. Kita kan yang lebih dulu kenal Tuhan. Tuhan mau supaya lewat kita, orang lain itu mengenal Tuhan Yesus. Supaya lewat kalian, orang-orang yang putus asa
punya harapan kembali. Supaya teman-teman kita yang pergaulannya buruk, akhirnya punya pergaulan yang baik karena lewat kita. Mereka yang kurang ajar terhadap orang tua, kurang ajar terhadap guru, dosen, tidak peduli dengan kehidupan, kacau hidupnya. Lewat kita, Tuhan mau kita itu menjadi tanda petik penjaga adik-adik kita, adik rohani. Maupun adik jasmani, tentu saja kalau kalian punya adik di rumah. Tuhan pilih kita. Jadi Tuhan mau pakai generasi muda. Tuhan mau pakai kalian semua. Tuhan mau pakai Pastor Bernard juga. Supaya lewat hidup kita, orang-orang bertambah jauh lebih baik. Bukannya kita membandingkan lalu kita marah, jengkel. Akhirnya merusak pertemanan. Enggak, justru sebaliknya. Tuhan mau taruh belas kasihan dalam hati kita. Lihat orang itu kok hidupnya kacau ya. Studinya gitu-gitu melulu. Meskipun mungkin kita gak terlalu pandai yang bagaimana kita mau bantu dia. Bukan bantu pas tes atau ujian. Bantu sebelum ujian, ngajari dia misalkan. Atau kita lihat hidupnya kok kacau ya. Ngomongnya selalu kasar. Ngomongnya selalu gak benar. Lalu kita ajari dia, nasihati dia. Akhirnya dia sadar, oh iya ya perkataanku gak boleh kasar gitu ya. Atau kita kenal teman kita, dia kurang ajar terhadap orang tua. Kalau ngomong sama orang tuanya lewat telepon atau kita baca WhatsApp-nya. Ngomongnya kurang ajar sekali itu anak kepada orang tua. Akhirnya kita deketi, kita jadi teman, kita nasihati, arahkan dia. Akhirnya dia sadar, oh iya ya, aku ini anak kok kurang ajar sama orang tua ya. Akhirnya dia berubah cara berkata-kata sama orang tuanya. Lalu hidupnya akhirnya sungguh-sungguh ikut Tuhan seperti kalian sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Daripada kita membandingkan akhirnya gak jelas, Tuhan mau pakai lebih baik daripada itu. Supaya kita tanda petik menjadi penjaga. Penjaga orang-orang lain. Supaya orang lain gak kacau, supaya orang lain gak binasa, supaya orang lain gak masuk neraka. Supaya orang lain punya hubungan yang baik dengan orang tua. Supaya mereka punya masa depan yang baik. Karena bagaimana mereka punya masa depan yang baik? Kalau sepanjang usia muda mereka gak kerjakan hidup mereka dengan sungguh-sungguh, studi mereka misalkan dengan sungguh-sungguh. Tapi lewat kalian, Pastor Bernard berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai kalian satu persatu. Mempengaruhi, memenangkan, membawa orang-orang yang kacau hidupnya. Generasi muda kembali kepada Tuhan dan hidup mereka berubah. Tapi kembali di cerita Kain berkata enggak. Aku gak tahu adikku kemana. Peduli amat adikku. Am I my brother's keeper? Dengan cuek sekali. Dengan perasaan tidak bersalah setelah dia membunuh adiknya. Setelah dia panas, setelah dia marah. Setelah dia iri. Dia gak peduli. Dia gak tahu Tuhan punya rencana lebih baik. Dan untuk kedua kalinya Tuhan bertanya, di manakah adikmu? Karena Tuhan mengasihi Kain juga. Tuhan pengen Kain bertobat dan berubah. Tapi sayang Kain sekali lagi gak peduli. Dia gak mau tahu. Dia terlanjur marah. Dia terlanjur membandingkan dirinya dengan adiknya sendiri. Dikatakan dalam ayat 11. Ini hukuman yang dia terima akhirnya. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dosa selalu ada akibatnya. Kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni. Tapi akibat dosa tetap loh kita harus tanggung. Pengampunan dengan konsekuensi dua hal yang berbeda. Kain ini kalau dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi tetap ada hukuman. Bukan berarti Tuhan suka menghukum manusia, enggak. Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak bisa menyangkali dirinya, dia adalah Allah yang adil. Dia gak punya anak emas, dia gak punya anak tiri. Semua anak disayang sama Tuhan, semua manusia disayang sama Tuhan. Kalau dia berbuat baik terhadap yang satu, maka dia juga mau menghukum yang satu. Karena dia Allah yang maha adil, dia tidak bisa menyangkali dirinya. Tahu gak teman-teman? Ayat 11 itu dikatakan, maka sekarang terkutuklah tanah
Terkutuklah engkau. Kain adalah pribadi ketiga yang dikutuk. Di zaman Kejadian yang pertama, ular. Kalau kalian masih ingat cerita ular memperdaya Hawa, suruh makan buah pengetahuan baik dan benar. Tuhan berkata, terkutuklah engkau ular. Yang dikutuk pertama ular. Yang dikutuk kedua, di Kejadian pasal 3 yang sama juga, tanah. Dan yang dikutuk ketiga, yaitu adalah Kain. Jadi Kain termasuk orang yang langka, yang dikutuk Tuhan. Bukan karena Tuhan suka menghukum, mengutuk seseorang. Tapi ingat, setiap dosa, kesalahan, setiap kekerasan hati kita, setiap pemberontakan kita, pasti ada konsekuensi. Konsekuensi itu akibat yang harus diterima. Dikatakan, maka engkau terkutuk, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kita lanjutkan beberapa ayat terakhir, ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sekali lagi, ketika Tuhan menghukum Kain, Tuhan sebetulnya ingin Kain juga berubah. Tapi malah Kain lebih sibuk ngomong atau ngurusin atau membahas soal hukuman yang diterima. Tuhan gak adil, itu bahasa sehari-hari. Tuhan gak adil, aku cuma bunuh adikku, tapi hukumanku kayaknya lebih besar. Teman-teman, kalau Tuhan itu adalah Allah yang adil, Dia tahu hukuman yang tepat bukan karena Dia benci. Kalau satu saat kita merasa dihukum Tuhan, karena kesalahan tertentu yang kita lakukan bukan karena Tuhan benci. Justru hukuman itu membuat kita sadar dan seharusnya kita berbalik kepada Tuhan. Tapi Kain justru protes. Dia menganggap Tuhan gak adil. Hukumanku jauh lebih besar. Tuhan kok begitu sih? Aku cuma membunuh seseorang. Membunuh itu nyawa ya. Jangan dianggap sepele, gak bisa dianggap enteng. Tapi perhatikan, di tengah-tengah hukuman Tuhan pun tetap ada kebaikan Tuhan. Ayat 14. Engkau menghalau sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Dia berkata, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa akan bertemu aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Perhatikan, Tuhan kasih tahu. Meskipun Kain jahat, orang kalau berbuat jahat, orang itu bisa dijahati orang. Tapi orang yang menjahati orang jahat tadi, jangan salah loh, orang jahat itu pun tak lepas daripada keadilan Tuhan. Jadi maksudnya gini, kalau orang jahat sama kita, jangan jahati balik. Karena kita merasa, loh dia kan sudah jahat sama aku berhak dong berbuat jahat sama orang itu. Tetap, kalau orang itu jahat sama kita, orang itu dihakimi Tuhan. Kalau kita membalas yang jahat, kita pun juga jadi dihakimi Tuhan. Itu maksudnya. Jadi buat Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang adil. Ayat 16, perhatikan, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Tahu artinya Nod itu apa? N-O-D. Dalam bahasa Inggris dipakai kata wandering. Wandering itu pengembara. Jadi Kain seorang yang terpisah dari hadirat Tuhan. Dia menjadi seorang pengembara yang tinggal di tanah asing. Dia menjadi orang yang terasing yang tinggal di tanah asing. Gak enak ya ternyata ya. Hidup memberontak. Hidup dengan keras hati. Hidup membandingkan dengan orang lain. Akhirnya marah, iri hati. Akhirnya membunuh. Berbuat yang curang, berbuat yang tidak baik. Ternyata hidupnya tidak enak. Oleh karena itu generasi muda, sepanjang perikop Kain dan Habel ini, ada 3 aplikasi yang sederhana yang Pastor Bernard dorong kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Ingat, kita punya kepribadian yang berbeda, punya talenta yang berbeda, punya kekuatan yang berbeda, punya kecerdasan yang berbeda. Satu dengan yang lain unik di hadapan Tuhan. Jangan bandingkan diri kita dengan prestasi orang lain. Jangan. Karena dengan demikian, hidup kita akan menjadi hidup yang tertekan dan stres. Pastor Bernard tahu sih kadang orang tua kita bandingkan kita.
Kadang guru dosen kita bandingkan kita. Bahkan mungkin kadang pemimpin rohani bandingkan kita. Ya kalau mereka bandingkan kita karena mereka tidak tahu kebenaran. Ya kita harus belajar ngampuni. Memang gak mudah. Tapi belajar lepaskan pengampunan. Karena mereka mungkin membandingkan pun karena marah. Karena maksudnya itu baik supaya kita berubah, bertumbuh. Aplikasi yang kedua, kalau kita membandingkan, bandingkan yang satu ini. Yaitu motivasi dan kualitas. Apakah kita punya motivasi yang benar? Motivasi itu dorongan atau alasan motivasi itu artinya. Apakah kita punya alasan yang benar? Motivasi kita karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi guru, mengasihi teman-teman. Dan apakah kita mengerjakan ini selalu dengan kualitas yang terbaik? Atau selama ini asal-asalan? Studi asal, kuliah asal, sekolah asal, di rumah kita jadi anak yang asal. Yang penting aku main game sendiri. Aku suka nonton sendiri. Gak peduli orang tua repot, sibuk, aku gak peduli. Di gereja juga aku datang hanya untuk menyusahkan, merepotkan, membuat perpecahan. Kalau kita tahu hidup kita demikian, berubahlah. Punyalah kualitas yang sebaliknya. Kalau membandingkan diri kita, bandingkan motivasi dan kualitas. Kalau orang punya motivasi dan kualitas yang lebih baik, maka bangunlah hidup kita, berubahlah. Supaya kita hidup tidak sembarangan. Yang ketiga, siapkan diri untuk dipakai Tuhan. Ingat, Kain berkata, "Am I my brother's keeper?" Tuhan mau berkata, iya seharusnya kamu itulah penjaga adikmu. Kamu adalah penjaga adikmu harusnya. Tapi Kain justru lari dari tanggung jawab itu. Tuhan juga mau pilih kalian generasi muda. Jadi penjaga bagi adik. Penjaga bagi orang-orang yang terkemudian. Karena kitalah yang tersulung. Kitalah yang sulung maksudnya. Yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mau pakai hidup generasi muda. Pastor Bernard berdoa biar firman Tuhan hari ini memerdekakan kalian. Dan membawa kalian mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya. Amin. Pejamkan mata kita sejenak. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Selama ini kami hidup membandingkan diri dengan orang lain. Tapi satu, Tuhan justru kami harus berubah dalam hal motivasi dan kualitas. Kayak mau bertumbuh dan Tuhan pakai kami menjadi penjaga adik kami. Nyanyikan lagu ini bersama-sama dari hati kita. Katakan, betapa hatiku. Haleluya Yesus. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Dari awal katakan betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Oh, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Dengan segenap hati kita katakan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Jadikan doa kita, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari generasi muda nyanyikan dari awal. Jadikan doa kita, ucapan syukur kita, katakan betapa hatiku. Haleluya Tuhan. Berterima kasih Yesus.
Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Segenap hati kita katakan hanya ini Tuhan. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati kita jadikan doa kita, katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Katakan sebagai doa kita, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari kita sembah Dia. Horina masyana mata karala nama. Bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Dia. Rirada basyana mata karala namarala. Haleluya Yesus. Kiarana masyana morala mata karala. Ini hidup kami generasi mudamu. Pakai untuk tujuanmu Tuhan. Selesai kehendak dan rencanamu, kerinduan kami generasi mudamu ya Yesus. Biar hati kami memiliki motivasi yang benar mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Pakai hidup kami sampai selama-lamanya. Sejak kami masih muda, kami hidup kami serahkan bagimu Tuhan. Haleluya. Oralana masyana marala kiarala namu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Katakan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Generasi muda, pejamkan mata kita sejenak. Ingat kembali firman yang baru saja kita dengar. Apakah hidup kita tertekan stres karena membandingkan diri dengan orang lain, talenta orang, potensi orang, orang lahir di keluarga yang seperti ini, seperti itu. Orang tuaku tidak seperti ini, seperti itu. Atau karakter kepribadian kita. Prestasi pencapaian orang, itu yang kita bandingkan sehingga membuat kita stres dan tertekan. Tetapi kalau ada hal yang mau kita bandingkan dan harus kita belajar dari orang lain adalah dua. Motivasi dan kualitas. Milikilah motivasi yang benar.
Milikilah kualitas yang baik kalau kita mau lakukan sesuatu. Entah menjadi murid atau student di kampus di sekolah. Entah menjadi anak di keluarga. Entah menjadi jemaat di gereja. Entah menjadi warga di tengah-tengah negara atau lingkungan sosial masyarakat. Pastikan motivasi dan kualitas terbaik. Itu yang kita lakukan. Lalu yang kedua, generasi muda. Tuhan bahkan mau pakai kita. Jangan sibuk atau habiskan waktu kita hanya membandingkan, iri, lalu marah, jengkel. Lalu merusak pertemanan, lalu marah sama Tuhan. Tuhan mau pakai kita jauh lebih baik, jauh lebih penting daripada itu. Sama seperti harusnya Kain menjaga adiknya Habel. Tapi justru Kain bertanya, apakah aku penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Seharusnya Tuhan berkata, iya, kamulah penjaga adikmu. Meskipun kau masih muda, entah engkau teens, pelajar, remaja maupun anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi, Tuhan tetap mau pakai kalian untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi berkat, mengubah kehidupan orang-orang di sekelilingmu. Oleh karena itu berapa banyak yang berkata, Tuhan mau pakai aku sejak aku muda. Aku gak mau sibuk membandingkan diri dengan orang lain, mau belajar sih harus, motivasi dan kualitas. Tapi aku mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, mengangkat orang, memberikan harapan baru, orang yang putus asa, generasi muda yang tidak punya mimpi, yang kurang ajar terhadap keluarga, orang tua. Lewat hidupku, orang-orang itu berubah. Kalau kau berkata demikian, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, hambamu sebagai hamba Tuhan berdoa buat generasi muda. Pakai hidup mereka Tuhan, jadi berkat dimanapun mereka berada. Tidak sibuk membandingkan diri mereka, prestasinya, kekayaannya, pencapaiannya, keluarga yang mereka miliki. Akhirnya mereka marah, iri Tuhan. Akhirnya merusak pertemanan, justru sebaliknya. Dengan ucapan syukur mereka akan terus mempertajam potensi kualitas hidup mereka masing-masing dengan motivasi yang paling benar. Dan pakai hidup mereka jadi berkat bagi orang banyak. Bertanggung jawab untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Berkati generasi muda ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, jadikan doa kita. Bawa hidup kita menjadi persembahan yang kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Katakan, hanya ini Tuhan. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Ini persembahan yang terbaik, yaitu pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku pakailah hidupku ya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku. Sekali lagi pakailah, ini doa kami, kerinduan kami ya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Meteraikan firman-Mu. Biarkan generasi muda dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Biar mereka merdeka daripada perasaan tertuduh, bersalah, membandingkan diri dengan satu dengan yang lain. Mereka dimerdekakan dan Tuhan pakai mereka dengan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pastor Bernard yakin kalian generasi muda akan terus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan dan dipakainya dengan cara yang ajaib. Dan pada kesempatan ini pula, bagi kalian yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ini waktu yang terbaik untuk kalian menerima Dia supaya kalian dituntun dalam kehidupan baru. Oleh karena itu bagi kalian yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hati. Katakan demikian, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni, sucikan, dan kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Pada hari ini, dengan mulut aku mengaku, dengan hati
aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini katakan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja satu-satunya atas hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat buat kalian yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru karena kasih karunia Tuhan. Dan izinkan kami Gereja Mawar Sharon menuntun, menggembalakan, memuridkan supaya kalian terus bertumbuh di dalam iman. Dan akhirnya dipakai Tuhan juga melayani setiap generasi muda, orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu kalian bisa klik link video Welcome Home di atas ini supaya Anda mengerti langkah-langkah berikutnya. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Satukan hati kita sekali lagi di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu untuk pertama kalinya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pasti pakai setiap kehidupan generasi mudamu dimanapun mereka berada. Menjadi inspirasi, mengubahkan kehidupan orang-orang di sekitar, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Terima kasih ya Tuhan. Dan Hamba sebagai hamba Tuhan berdoa, kiranya generasi muda menjadi generasi yang excellent, the best of the best. Mereka menemukan talenta potensi mereka, mempertajam, mengembangkannya, dan menggunakannya untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Biarkan mereka menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun mereka berada, di rumah, di keluarga, di kampus, di sekolah, di tempat kos-kosan, di kontrakan. Mereka jadi garam dan terang, membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan. Atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan. Lewat kehidupan mereka sebagai generasi muda. Bahkan keluarga mereka pun ikut diberkati Tuhan. Bahkan ikut diselamatkan. Keluarga atau orang tua yang belum menerima Tuhan Yesus pun lewat anak-anak muda ini akan mengalami Tuhan juga orang tua mereka. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus, menyertai kami generasi muda dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.